Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi lewat channel yang kita cintai ini. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Pastor Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Luwu Utara, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa dalam program yang kita cintai ini, Inspirasi Sabda Allah, edisi hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2020. Dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kembali bersama-sama berkumpul pada hari ini, di mana kami akan merenungkan kembali sabda Injil-Mu yang kudus. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu ini dengan baik, serta memetik buah-buah permenungan yang akan kami gunakan sebagai kekuatan di dalam iman kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kalau kita atau beberapa orang yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi utusan, biasanya yang dialami itu adalah rasa bahagia, rasa senang, rasa penuh sukacita. Misalnya diri kita atau orang yang kita kenal itu diutus, dipanggil sebagai utusan ke luar negeri, sebagai duta negara atau duta besar. Atau mungkin pada saat-saat tertentu kita melihat atau bahkan diri kita mengalami juga, kita diutus untuk menghadiri pertemuan, untuk kelompok atau untuk komunitas-komunitas tertentu, di mana kita diutus untuk mewakili kelompok atau komunitas kita. Mungkin pertemuan dengan Bapak Wali Kota, pertemuan dengan gubernur, atau pertemuan bahkan dengan presiden, atau pejabat-pejabat yang mempunyai popularitas dalam kehidupan bersama. Atau bisa juga pada saat-saat tertentu kita atau orang-orang yang kita kenal itu diutus untuk menghadiri sebuah pertemuan, bahkan menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut atau dalam seminar-seminar tertentu dan lain sebagainya. Biasanya dalam situasi tersebut atau dalam situasi seperti itu orang akan merasa senang, orang akan merasa bahagia. Mengapa rasa senang, mengapa rasa bahagia itu dialami dan dirasakan? Karena dengan diutus kita melihat bahwa kita menjadi orang-orang yang mendapat kepercayaan. Sekaligus pada saat itu pula kita tidak hanya mendapatkan kepercayaan tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Untuk pertemuan-pertemuan tertentu seperti itu, untuk situasi-situasi seperti itu yang kerap kali pada umumnya mendatangkan rasa senang, jika dibandingkan dengan apa yang kita dengarkan bersama dalam Injil hari ini. Bagaimana seandainya
diri kita atau mereka atau orang-orang yang kita kenal itu diutus justru untuk mencari domba-domba yang hilang, orang-orang yang hilang, yang dalam bahasa Injil tadi kita dengarkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah rasa senang, apakah rasa bahagia itu masih ada dan masih meliputi suasana hati kita atau orang tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan kembali kepada kita bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memanggil dan mengutus 12 rasulnya. Yesus memanggil mereka, memanggil para rasulnya bukan kepada orang-orang yang terkenal, bukan kepada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang populer, yang kaya, tetapi justru Yesus mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Singkatnya, ke-12 murid Yesus yang diutus kepada mereka yang sakit, lemah, tidak dikenal, tersingkir, dan diabaikan. Bahkan pada situasi seperti itu dikatakan bekal yang diberikan oleh Yesus kepada 12 rasulnya itu bukanlah materi, bukanlah pakaian, tetapi justru kuasa ilahi untuk mengutus roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita meyakini pada saat kita menerima anugerah iman melalui sakramen pembaptisan, pada saat kita menghayati perjuangan hidup iman kita dalam pengalaman hidup iman kita sehari-hari, kita menyadari pada saat itu pula kita pun dipanggil untuk menjadi utusan, untuk menjadi pewarta-pewarta Injil Kerajaan Allah, untuk menjadi pewarta akan iman kita, akan kebaikan Allah, akan kemurahan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Pada saat-saat situasi dan kondisi tertentu, kita pasti akan merasakan rasa bahagia atau rasa senang, atau rasa yang sungguh-sungguh menjadikan kita penuh dengan sukacita. Tetapi ada saat-saat tertentu juga kita mengalami pada saat kita menyadari kenapa kita justru harus mewartakan sabda Tuhan pada kelompok-kelompok yang mungkin disingkirkan, yang mungkin diabaikan, dan seterusnya. Apakah saya dapat masih mengalami situasi atau masih mengalami sukacita pada saat-saat di mana saya mewartakan sabda Allah pada situasi dan kondisi yang tidak saya harapkan? Yang dapat kita renungkan bersama dalam Injil hari ini ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kita tetap menyadari dalam situasi dan kondisi apapun, kita dipanggil menjadi utusan dan yang mengutus kita adalah Tuhan kita Yesus sendiri. Artinya Yesus memberikan kepercayaan kepada kita. Kita menyadari manusia yang lemah, manusia yang rapuh itu ada di dalam diri kita. Dan tentu saja dalam kelemahan dan kerapuhan itu Tuhan memanggil kita dan memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi utusannya. Tentu saja rasa atau perasaan kesadaran akan hal ini akan selalu membawa kegembiraan dan sukacita dalam panggilan hidup kita, dalam tugas perutusan kita. Oleh karena itu, dalam situasi dan kondisi apapun, pada saat Tuhan memanggil kita dan mengutus kita, tentu saja dengan penuh sukacita dan keyakinan, kita dengan mantap menjawab, "Inilah aku Tuhan, utuslah aku." Yang kedua, pada saat kita mengalami bahwa kita pun diutus kepada domba-domba yang hilang dan tidak menyimpang kepada bangsa yang lain, itu berarti kita diajak untuk tetap fokus, untuk tetap memberi perhatian yang utama dalam perutusan kita melalui pekerjaan, melalui usaha, atau melalui pelayanan kita masing-masing. Pada saat itu kita diajak untuk memberikan perhatian utama, tetap fokus kepada mencari yang hilang, dimulai dari sekitar kehidupan kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin hal yang kecil pada saat kita mengajak atau menyapa sesama kita yang mungkin tidak pernah lagi mengikuti kehidupan menggereja. Pada saat-saat tertentu kita menyapa orang-orang yang mungkin menjauhkan dirinya dalam iman kita. Bukan kita pergi ke situ menjadi orang yang suci, tetapi kita dipanggil dan mengutus justru pada orang-orang seperti itu. Bukan hanya kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang sudah populer, yang terkenal, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita diutus mewartakan kerajaan Allah.
Kita diutus dan kita dipanggil pada saat kita menjadi utusan, bukan untuk mewartakan diri kita, bukan untuk mewartakan karya-karya, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan kita, tetapi justru kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu terikat oleh waktu dan semuanya akan lenyap dan binasa. Hanya satu yang kekal adalah kerajaan surga. Kita dipanggil untuk mewartakan sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi dalam kerapuhan dan kelemahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itulah pada saat kita mewartakan kerajaan Allah itu, pada saat kita mewartakan justru iman kita akan Allah, kita mewartakan Allah itu dalam kehidupan iman kita, niscaya sukacita dan kegembiraan akan memenuhi hati kita, karena Allah tentu saja akan tetap menyertai kita selama-lamanya. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk anugerah, berkat, dan juga pengalaman rohani yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Buatlah kami ya Tuhan untuk senantiasa selalu setia, selalu berani untuk menjadi utusan-Mu di dalam kehidupan iman kami bersama-sama dalam kehidupan dan penghayatan iman kami kepada-Mu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, atas segala niat, atas segala perjuangan-perjuangan hidup kita menjadi utusan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan di dalam pelayanan kita. Dan semoga kita pun senantiasa diliputi dengan sukacita dan kegembiraan untuk mewartakan kasih kebaikan Allah dalam kehidupan iman kita. Dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita kembali berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih juga buat Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Amin.